Kalian pernah gak dapat iklan promosi pinjol atau pinjaman online? Baik dari media sosial, pesan singkat, atau media apapun. Kenapa ya aplikasi-aplikasi pinjol ini semakin banyak bermunculan setiap harinya? Jawabannya karena peminatnya banyak. Sebagai bukti nih, pada tahun 2023 lalu, jumlah pengguna layanan pinjol itu mencapai 2,7 juta orang. Setahun kemudian, angkanya naik nih menjadi 8,8 juta, alias naik 3 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Dan nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Data ini membuktikan kalau sebagian besar masyarakat Indonesia itu suka ngutang di pinjol. Sebagian dari kalian mungkin akan anggap remeh atau sepele dengan permasalahan pinjol ini. Tapi kalau dipelajari lebih lanjut, hutang pinjol ini dapat menimbulkan masalah yang serius pada kondisi keuangan kalian loh. Gimana ceritanya? Kita bahas sama-sama ya. Selamat datang di Ngobrolin Duit Yuk bareng Bang Odi. Kalian sadar gak kalau bunga dari pinjaman online ini, baik yang bersifat legal maupun yang ilegal, sangat tinggi? Kedengarannya memang kecil sih, 0, sekian persen doang. Tapi tanpa kalian sadari nih, banyak dari aplikasi pinjol itu menerapkan bunga harian yang dihitung secara majemuk, alias bunga berbunga, di mana sistem ini akan menjadikan hutang kalian membengkak secara gak sadar. Makanya kalian pernah baca kan berita tentang orang yang terlilit pinjol ratusan juta, padahal nih pinjamannya hanya beberapa juta saja, ya gak? Sebagai gambaran nih, menurut peraturan OJK dan AFPI, bunga maksimal yang boleh diterapin oleh pinjol itu adalah sebesar 0,4% per hari. Kedengarannya kecil kan, cuma 0,4%. Tapi disinilah teknik marketingnya. Tanpa kalian sadari, kalian hanya terjebak dengan angka 0,4% tanpa memperdulikan kata per hari di belakangnya. Soalnya kalau dimajemukkan nih, dalam sebulan 0,4% ini akan jadi 12,7% dalam 1 bulan. Kalau setahun akan menjadi 330%. Artinya bunga pinjaman kalian akan lebih tinggi daripada pokok pinjaman. Gila gak tuh? Itu cuma data dari pinjol yang sudah legal atau berizin ya. Belum lagi dari pinjol yang tidak memiliki izin alias ilegal, yang bunganya bisa mencapai 1% per hari. Bisa kalian bayangin gak berapa beban bunga yang harus dibayar? Bukannya menyelesaikan masalah, malah nambah masalah keuangan kalian. Dan ini belum termasuk biaya-biaya di awal yang akan dikenakan ke si peminjam uang dengan nama-nama yang dibuat oleh pihak pinjol seperti biaya admin, biaya layanan, pajak, dan lain-lain. Yang biasanya jumlah uang yang kalian pinjam akan dipotong biaya-biaya tersebut di awal, yang dasar perhitungannya nggak tahu dari mana, alias nggak jelas. Dan seringkali nih biaya admin dan lain-lain ini tidak disebutkan di awal, alias kalian baru tahu nih ketika dana pinjaman kalian sudah dicairkan. Tapi meskipun begitu, fakta di lapangan banyak menunjukkan kalau pengguna pinjol ini semakin hari semakin bertumbuh. Kalau baru minjem aja, kalian udah dikenakan biaya awal yang gak jelas dasar perhitungannya, ditambah bunga yang sangat tinggi. Kalau dipikir-pikir nih, Bang Odi aja bingung gimana cara si peminjam untuk mengembalikan hutangnya beserta bunga. Tapi biasanya nih, pengguna pinjol yang gak sanggup lagi membayar hutang akan menggunakan aplikasi pinjol lain untuk mengajukan pinjaman, agar bisa menutupi hutang yang pertama, dan akan dilakukan terus-menerus alias gali lubang tutup lubang sampai akhirnya kondisi keuangannya akan semakin terpuruk. Belum lagi nih masalah penagihan yang tak jarang, si penagih hutang akan menagih dengan cara-cara yang cenderung kasar dan melanggar privasi, seperti mengancam, meneror orang-orang terdekat, bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaan nih karena si penagih hutang meneror ke tempat si pengutang bekerja. Hal-hal seperti ini tentu akan sangat mengganggu mental si peminjam, sehingga banyak nih kasus orang-orang yang akhirnya memilih mengakhiri hidup karena hutang pinjol ini. Udah dipotong uang admin di awal, bunganya tinggi, telat bayar diteror lagi sampai dipecat. Gimana bayarnya? Dari mana duitnya? Lanjut. Percaya atau enggak nih, hal ini terjadi ke hampir 9 juta orang di Indonesia, dan mungkin aja nih angkanya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dari berbagai sumber yang Bang Odi kumpulkan nih, ada 4 penyebab utama kenapa orang-orang itu terlibat pinjol. Yang pertama, untuk membayar hutang lain. Seperti yang udah Bang Odi jelasin tadi, biasanya nih pengguna pinjol akan mencari pinjaman dari pinjol yang lain untuk menutupi hutang dari pinjol yang pertama. Dengan maksud ini agar memberikan waktu tambahan untuk membayar hutang. Tapi hal ini hanya akan memperburuk keadaan ya, karena secara otomatis bunga dan biaya admin yang dikenakan ke kalian juga akan semakin bertambah. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan yang mendesak.
Angka kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi ditambah literasi keuangan yang belum memadai nih, secara gak langsung menyebabkan pinjol ini menjadi cepat berkembang di Indonesia. Tanpa adanya literasi keuangan, orang-orang cenderung mengabaikan pentingnya memiliki asuransi dan dana darurat. Di Indonesia sendiri nih, cuma 30% dari karyawan yang memiliki dana darurat. Angka ini belum termasuk kalangan menengah ke bawah ya. Karena itu, Bang Odi berharap kalian bisa memprioritaskan untuk menabung dana darurat dulu agar kalian terhindar dari pinjol ini saat dalam keadaan sulit atau darurat. Untuk video mengenai prioritas keuangan, kebetulan Bang Odi udah bikinkan videonya. Linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Yang ketiga adalah mudahnya pencairan dana. Salah satu faktor kenapa pinjol itu sangat diminati adalah mudahnya pencairan dana. Kalian bayangin, tanpa jaminan nih, hanya mengisi data diri dan foto dengan KTP, pinjaman udah bisa dicairkan. Bahkan pencairannya hanya dalam hitungan jam. Hal ini biasanya menjadi pilihan nih ketika si pengguna saat dalam keadaan terdesak atau butuh uang cepat. Siapa nih dari kalian yang sering selfie bareng KTP? Alasan yang terakhir ini yang bikin Bang Odi itu sedih banget, yaitu menggunakan dana pinjol untuk berspekulasi, baik di saham, kripto, ataupun produk investasi lainnya. Hal ini sangat gak Bang Odi sarankan ya, karena sangat berbahaya bagi keuangan kalian. Untuk ini Bang Odi gak akan jelasin lebih lanjut ya, Bang Odi mau kalian tonton video yang ini nih. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Udah deh, kayaknya cukup pembahasan kali ini. Semoga kalian semua menyadari betapa bahayanya pinjaman online bagi kondisi keuangan kalian. Dan pesan Bang Odi untuk kalian yang mau keuangannya sehat, hindari hutang konsumtif apalagi yang berbunga tinggi, baik legal maupun yang ilegal. Karena pada dasarnya, hutang konsumtif berbunga tinggi ini nggak sejalan dengan prinsip perencanaan keuangan yang baik. Jadi sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya.